Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita minta pertolongan, baik itu urusan dunia maupun urusan agama. Salawat dan salam semoga terlimpah curah atas junjungan alam, Nabi yang paling mulia di antara para rasul, yakni paduka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat semuanya. Semoga rahmat dan salam Allah dilimpahkan kepadanya dengan rahmat dan salam yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, maka selanjutnya mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama untuk senantiasa niat untuk bertaqarrub, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita adalah tiada lain tiada bukan hanya untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-6 di bulan suci Ramadan. Tentunya evaluasi bagi kita, apakah puasa kita benar-benar mengikuti syarat rukun atau memenuhi syarat, ataupun ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan. Maka sebaiknya dan seyogianya kita mengintrospeksi dan juga memperbaiki agar kualitas puasa kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa ini sangat banyak hikmah dan faedahnya. Di antaranya puasa itu membuat kita lebih sehat, lebih baik. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Alhamdulillah, jika kita benar-benar puasa ini dengan pola makan yang teratur, dengan makan jenis makanan yang alternatif atau pilihan, maka insya Allah tubuh kita akan semakin sehat. Sebab dalam setiap harinya tentunya kita akan mengurangi apa yang namanya lemak, ya. Lemak-lemak itu bisa berkurang karena kita berpuasa. Sehingga insya Allah dengan sering berpuasa, perut yang tadinya buncit pun maka pelan-pelan akan normal seperti biasa. Tentunya juga dilakukan dengan metode lainnya selain berpuasa, juga dilakukan olahraga. Itu diantaranya puasa menjadikan sehat. Sebab pola makan teratur, harus jam sekian, maka tubuh kita merasa baik. Ibaratnya tubuh kita ibarat kenceng, ya. Ibarat kenceng yang 11 bulan penuh, yang tentunya kenceng itu karatan, ya. Karatan, kenceng atau kuali atau panci atau wadah, ya. Terus masak tanpa henti-hentinya, ya. Jadi perut kita ibarat itu.
Karena tidak dibersihkan, maka otomatis kencing tersebut atau kuali tersebut atau panci tersebut akan berkarat atau akan menumpuk kotoran-kotoran. Justru itu puasa itu ibarat pembersih perut kita, sehingga perut kita semakin baik, pencernaan kita semakin baik, dan tentunya pikiran kita juga semakin positif dan baik. Kaum muslimin rahimahullah, oleh sebab itu henti-hentinya mari kita senantiasa menjaga puasa kita ini jangan sampai batal, tentunya dengan mengurangi kerjaan yang terlalu berat atau macam mana caranya supaya kita tetap menjalankan ibadah puasa. Sebab puasa ini terasa oleh saya sendiri teman-teman sangat enak ya, sangat enak. Yang tadinya perut terasa begak, sekarang udah merasa enak sekali. Yang tadinya celana tidak muat, sekarang udah mulai longgar. Jadi antaranya kenyamanan. Sebab biasanya kesehatan itu tergantung kepada makanan yang ada di tubuh kita. Kalau terlalu banyak lemak gitu ya teman-teman, jenis makanan yang aneh-aneh, yang kurang baik, mengandung lemak jenuh, kolesterol, asam urat dan sebagainya, maka otomatis kita akan merasa lemah, merasa lelah, dan otomatis kita tidak bisa untuk menjalankan ibadah puasa. Berbagai macam serangan penyakit menyerbu kita, bahkan komplikasi ya, ada gula darah, ada tensi tinggi, itu biasanya dari makanan dan pikiran kita sendiri. Rilekskan pikiran kita sendiri, jangan terlalu kita memikirkan masalah-masalah berat. Ingatlah hidup ini kita seolah-olah hanya menunggu waktu kapan kita mati itu, hanya menunggu kematian. Jadi yang terpenting kita gunakan waktu ini. Bolehlah kita mencari dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya, tapi ingat kematian juga terus membuntuti kita. Jangan-jangan kematian itu esok hari kita mati. Untuk itu persiapkan dari sekarang bekal sebanyak mungkin, sebab kita di dunia ini adalah mengembara yang suatu saat kita akan pulang ke tempat asal kita. Yang namanya mengembara tentunya kita harus bawa oleh-oleh ketika pulang, sebab ketika pulang itu di sana kita harus menghidupi keluarga, atau paling tidak kita akan menghidupi diri sendiri. Artinya apa? Kita harus bawa bekal untuk alam di sana, alam akhirat sana. Ya, bekalnya apa? Tiada lain, tiada bukan, ialah amal soleh, iman yang ikhlas, iman yang benar, amal soleh yang ikhlas. Untuk itu kaum muslimin rahimahullah, sekecil apapun mari kita beramal soleh, bersedekah, bersedekah ya, menolong sesama yang membutuhkan, karena itu di sisi Allah sangat berarti teman-teman semuanya. Jadi kita usahakan sisihkan kalau bisa, apalagi di bulan Ramadan. Paling tidak kita punya uang umpamanya 300.000 contohnya. Boleh kalau 300.000, 150.000. Kalau tidak punya 150.000, paling sedikit 75.000. Nah, ini uang sebesar ini kita sedekahkan. Mungkin setiap hari, yang kalau 300.000 sehari 10.000. Di bulan suci Ramadan maka kita pahala akan dapat terus ngalir setiap harinya sampai 30 hari, 10.000 10 hari, 10.000 maka pahalanya bukan dari awal Ramadan saja, malahan tiap hari terus mengalir. Itu kalau punya uang 300.000 kita bersedekah setiap hari 10.000. Dan apabila kita punya uang cuma 150.000, ingin bersedekah selama sebulan suci Ramadan, maka kita kurangi, yaitu 5.000 per hari.
kita sedekahkan, entah kita langsung beli makanan atau langsung masukin kotak infak masjid atau langsung kasih orang, maka insya Allah itu pun akan mendapat pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Dan apabila tidak ada 100.000 atau 150.000, maka kita tadi yaitu 75.000, tentunya dengan uang sehari 2.500 rupiah pun di sisi Allah pun itu berarti. Jadi amalan apapun yang penting kita niat dan ikhlas. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Pastinya amal itu dengan memakai niat, dan setiap sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi walaupun kita sedekah sedikit, tak usah malu. Kalau malu malah takut kena riya. Jadi sekecil apapun, sebesar apapun, kita dengan ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada kita dengan balasan yang berlipat ganda, bahkan sampai 70 atau 700, dan hanya Allah yang lebih tahu untuk melipat gandakan pahala kita semua. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu hikmah pagi di bulan suci Ramadan. Kebetulan saya sedang ada di masjid Nurul Yakin yang di sini ya, tidak jauh di rumah saya. Jadi saya memberikan suatu tausiah ibda bin nafsik, mulai dari diri saya sendiri, dan umumnya mudah-mudahan kepada teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.